Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, semuanya berbahagia. Semoga kita semua yang masih diberi kesempatan dengan pinjaman kehidupan yang diberikan pada kita, selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman, sumber keberkahan bagi semua makhluk. Semoga kita selalu menjadi kepanjangan tangan semesta untuk menyampaikan cinta kasihnya yang tanpa batas, karena tangan kita adalah tangan Dia. Sebagaimana Allah menyatakan di Quran, Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada pada mereka, dan mereka itu adalah makhluk yang bernama manusia. Pohon walaupun tinggal di pinggir sungai, dia tidak punya tangan untuk mengambil air. Tentu saja manusia dengan tangannya, dialah yang diharapkan menjadi sumber cinta kasih bagi pohon. Kalau ada pohon yang mati di rumah, jelas bukan salah pohon, salah manusia tidak menggunakan tangannya. Karena manusia kebanyakan ego, hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita lupa bahwa tangan kita adalah tangan Allah, dan tangan ini dititipkan kepada kita adalah suatu kemewahan, agar kita selalu menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya kepada semua makhluk. Berbahagialah orang-orang yang sudah bisa merasa sebelum terasa, sehingga tangannya selalu saja murah hati. Ketika melihat orang lain susah, tangannya segera bergerak mengambil sesuatu yang bisa meringankan kesusahan orang lain. Tangan kita hari ini bisa masuk ke kantong saku baju kita, itu mewah. Jadi kalau ini, tangan ini bisa masuk ke kantong saku celana, dan di saku celana ini ada uang, dan kita bisa mengambil uang dari saku celana, itu suatu kemewahan. Karena suatu saat tangan ini tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam saku celana. Mari kita rasakan semua kemewahan yang diberikan semesta pada kita saat ini. Bisa duduk tegak seperti ini, itu mewah. Bisa mendengar suara saya dengan jelas, itu mewah. Karena suatu saat telinga ini tidak akan bisa seperti sekarang lagi. Bahkan bisa memasukkan kancing ke lubang baju, itu juga suatu kemewahan. Pernah menyaksikan ada orang habis truk, sedang melatih tangannya, refleksnya yang tidak ada ingin dikembalikan, memasukkan kancing ke dalam lubangnya itu berjam-jam. Dan selama ini kita hidup tidak berkesadaran. Ketika kita sedang membasuh tangan, pikiran sudah di meja makan, sehingga kesempatan untuk menikmati sensasi air ke tangan kita, kesempatan untuk bisa menikmati tangan kita yang bisa digerakkan untuk saling membersihkan tangan kiri dan tangan kanan, hilang. Momen itu tidak ternikmati lagi. Coba jadikan setiap momen itu adalah tujuan. Jangan dijadikan momen itu hanya sarana untuk mencapai tujuan. Karena kalau itu hanya sarana, tujuannya di masa depan, maka kita akan terus ditarik-tarik ke masa depan, sehingga kita kehilangan momen. Itulah manusia yang rugi. Bisa duduk seperti ini, mewah. Bisa melipatkan kaki seperti ini, mewah. Bisa bersila, itu mewah. Karena banyak sekarang yang mungkin sudah tidak bisa bersila lagi. Melipatkan kaki saja merupakan sesuatu yang sangat sulit.
Oleh karena itu, mari kita hadir di sini, saat ini, sekarang. Hidup itu saat ini. Nikmati semua sensasi kemewahan yang diberikan semesta kepada kita. Nikmati kemewahan nafas kita, karena dengan nafas, telinga ini juga menjadi mewah karena bisa mendengar. Dengan nafas, mata ini menjadi mewah karena bisa melihat. Dengan nafas, apapun yang kita santap menjadi mewah karena semuanya menjadi terasa rasanya. Makanya leluhur kita mengatakan makanan saja itu sudah suwarga loka. Su itu artinya adalah saripati. Warga itu artinya kumpulan, loka itu artinya tempat. Jadi suwarga loka itu kumpulan segala saripati. Saripati udara, saripati api, saripati tanah, saripati air memanunggal menjadi jeruk, menjadi apel, menjadi anggur. Karena otak kita sudah rusak sejak lama, lalu mengabaikan semua kemewahan-kemewahan yang disuguhkan semesta kepada kita. Makanya saya kadang-kadang mau makan saja tidak berhenti air mata itu mengalir, karena begitu luar biasa kemewahan yang disajikan semesta. Dan menjadi tidak luar biasa ketika pikiran kita mengabaikan saat ini. Makanya di dalam kajian kita yang sebelumnya saya menyampaikan bahwa yang namanya berserah diri itu adalah hadir di sini, saat ini, sekarang, menerima semua hal yang terjadi saat ini tanpa ada penolakan sedikit pun. Karena semua sumber masalah manusia berasal dari penolakan, dan penolakan berasal dari penghakiman yang diciptakan oleh pikiran. Izinkan pikiran untuk menghakimi, maka pikiran akan terjebak, ini benar, ini salah. Yang disebut benar oleh pikiran diambil, yang disebut salah oleh pikiran ditendang jauh-jauh. Terus menerus seperti itu, mencengkram, menendang, mencengkram, menendang. Lalu kita kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup ini. Bukankah itu yang terjadi selama ini, bukan? Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, yuk kita selalu hadir di sini, saat ini, sekarang. Rasakan kekuatan saat ini setiap saat. Dan rasakan kedamaian, rasakan kemewahan. Ketika pikiran kita diizinkan bergerak sedikit saja ke masa depan, maka kita akan cemas dan takut. Ketika pikiran ini diizinkan bergerak sedikit saja ke masa lalu, maka kita akan selalu sedih, penuh dengan duka cita. Sehingga memori masa lalu itu selalu menghantui kita. Tapi cobalah kita hadir di sini, saat ini, sekarang. Tidak mengizinkan pikiran bergerak ke masa depan, tidak mengizinkan pikiran bergerak ke masa lalu, sepenuhnya secara total hadir di sini. Tidak ada yang namanya rasa takut. Tidak ada yang namanya rasa duka. Hidup penuh dengan sukacita. Oleh karena itu, mari kita sampaikan segala pujian untuk Dia, sang kehadiran, sang keberadaan yang meliputi seluruh makhluk dan meliputi seluruh sel dalam tubuh kita. Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terkantuk. Dia terus menerus terjaga untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Namun setiap kali Dia datang di rumah ciptanya sendiri, kita selalu tidak berada di rumah. Kita selalu menjadi orang asing di rumah kita sendiri karena kita tidak sadar. Sekarang mari kita rasakan kehadirannya, kita rasakan keberadaannya yang mewujud sebagai napas dalam diri kita, yang mewujud sebagai daya dalam diri kita, yang mewujud sebagai ruh yang menggerakkan tubuh kita. Kita sapa asmanya, kita sampaikan pujian untuknya, bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga Sang Semesta mengalirkan pengetahuan sejati kepada kita, dan pengetahuan itu menjadi syafaat bagi kita untuk menolong diri kita. Karena tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Sang Semesta menjadi fasilitator untuk memperbaiki takdir kita. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Para hadirin, para sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini saya akan membagikan sebuah rahasia. Dan rahasia ini tidak diketahui banyak orang. Semoga rahasia ini akan membuka wawasan kita, kecerdasan kita, terutama meningkatkan kesadaran kita. Setelah saya merenungi tentang hidup, ternyata hidup itu dari dalam keluar. Kalau dari luar ke dalam itu namanya mati. Jadi hidup itu dari dalam keluar. Semua yang dari luar ke dalam itu membuat kita menjadi mati dan menderita. Tapi semua yang bergerak dari dalam keluar membuat kita menjadi hidup. Jadi itu bedanya hidup dan mati. Hidup itu dari dalam keluar, kalau mati itu dari luar ke dalam. Ada kata-kata bijak saya tulis besar-besar di sini. Small change can make a big difference. Sebuah perubahan kecil saja dapat membuat sebuah perbedaan yang besar. Perubahan di mana? Bukan perubahan di luar, tapi perubahan di dalam. Sebuah perubahan kecil saja di dalam, kita akan takjub dan kagum, karena semua akan menjadikan perbedaan yang sangat besar di luar. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada yang bergeser di dalam, tidak akan ada yang bergeser di luar. Sepanjang tidak ada yang berubah di dalam, tidak akan pernah ada yang berubah di luar. Jadi kalau kita ingin merubah nasib hanya sibuk di luar, maka kita akan terjebak dalam kesia-siaan. Kan ternyata satu-satunya cara mengubah nasib adalah mengubah bagian yang terdalam dari diri kita sendiri. Banyak kata-kata bijak yang sudah kita dengar. Ternyata pikiran itu menghasilkan perkataan. Perkataan menghasilkan perbuatan. Perbuatan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan karakter. Dan karakter itulah yang membangun nasib. Jadi kalau kita ingin mengubah nasib, ya subah saja sumbernya. Dan sumber perubahan nasib adalah pikiran. Jadi sepanjang pikiran kita tidak ada yang bergeser, sepanjang pikiran kita seperti patung, tidak ada yang berubah, jangan pernah berharap yang di luar akan berubah. Kira-kira itu tema kita hari ini, dan saya akan mengajak kita semua untuk membuktikan kedahsyatan ini. Sedikit saja perubahan di dalam, maka kita akan terkagum-kagum karena di luar akan terjadi perbedaan yang sangat besar. Mari kita masuk dulu pada satu perenungan. Kesulitan itu hadir dalam hidup ternyata bukan untuk melemahkan kita, tetapi kesulitan itu dihadirkan semesta justru agar kita menemukan kekuatan kita sendiri. Jadi kekuatan seseorang itu tidak bisa diuji dengan cara biasa. Seberapa kuat seseorang itu ya dihadirkan oleh semesta yang namanya kesulitan. Dan ternyata kesulitan sudah terbukti selalu mengantarkan seseorang untuk menemukan kekuatan dirinya. Oleh karena itu, kalau doa itu jangan sembarang. Kita tuh kalau doa kepada orang itu semoga dilancarkan, dimudahkan. Dan itu sudah menjadi kata-kata umum itu. Kalau minta dilancarkan, dimudahkan, mohon maaf, dalam kelancaran, dalam kemudahan tidak ada proses belajar. Justru proses belajar itu terjadi ketika segala sesuatu tidak lancar dan tidak mudah. Coba, kalau kita membaca buku 1000 halaman dan semuanya mengerti menurut teori pembelajaran, sebenarnya kita itu belum belajar. Tapi dari 1000 halaman itu ada satu halaman yang sulit, dan kita diam dalam kesulitan itu, dan kemudian kita terus ya mencoba mengerahkan semua kekuatan kita untuk memahami kesulitan di halaman itu. Justru di halaman itulah kita terjadinya proses belajar. Jadi kalau kita baca 1000 halaman
kemudian kita mendapati kesulitan di satu halaman, dan yang sulit itu dilewat, dan kita hanya membaca 999 halaman, kita nggak belajar. Cobalah naik kelas sedikit kalau mendoakan orang lain, ya, atau mendoakan diri sendiri. Ya Allah, semoga dilancarkan, dimudahkan. Naik kelas sedikit. Ya Allah, kuatkan bahuku. Apapun yang terjadi, yang Engkau pikulkan kepadaku, aku kuat memikulnya. Coba. Naik kelas sedikit, ya, memasuki pada zona tantangan. Jangan terus-menerus di zona nyaman. Pernah doa begitu? Jadi saya juga baca di WA grup, ya, yang konon katanya itu ada grup orang-orang yang berkesadaran, doanya masih begitu. Semoga dilancarkan, dimudahkan. Saya ingin melihat ada kesadaran naik sedikit saja. Semoga, ya, Bapak Ibu diberikan kekuatan untuk memikul apapun, ya, yang akan dibebankan semesta kepada Bapak Ibu. Kan keren. Kalau diminta diringankan, sesuatu yang ringan itu tidak akan membuat badan kita jadi kuat. Coba angkat yang ringan, akan menambah kekuatan? Tidak. Seseorang itu akan menjadi kuat kalau sering angkat yang berat. Betul? Coba seorang binaragawan badannya menjadi kuat dan berotot karena sering mengangkat yang berat. Kalau mengangkat yang ringan terus, ya sudah, ototnya ya seperti itu. Nggak kuat-kuat. Makanya kenapa tidak kuat-kuat? Kenapa kita tidak dewasa? Karena kita itu, kata-kata yang meluncur dari mulut kita pun menggambarkan betapa ringkihnya diri kita. Beda dengan Jenderal MacArthur. Jenderal MacArthur itu adalah pemimpin perang sekutu. Terkenal itu dengan doanya, Tuhan, jangan berikan kemudahan kepada anak-anakku, jangan berikan kerancaran kepada anak-anakku. Begitu doanya, begitu. Hadirkan gelombang yang keras pada anak-anakku, hadirkan kesulitan yang dahsyat pada anak-anakku. Begitu. Namun satu Tuhan, permohonanku, ketika gelombang datang itu kepada anak-anakku, berilah kemampuan dia untuk menyelamatkan diri dari gelombang itu, dan berikanlah kemampuan agar dia pun tidak egois dan menyelamatkan orang-orang yang hampir tenggelam bersama dengan dia. Berani doa seperti itu. Berani. Kita ini kadang-kadang suka aneh, ingin hidupnya luar biasa, tetapi cara hidup kita biasa. Padahal hukum alamnya sederhana. Jika cara hidupmu biasa, hasil yang akan kau raih ya biasa. Karena hal yang luar biasa hanya bisa dicapai lewat cara yang luar biasa. Jadi kalau kalian itu hanya berbuat baik sama orang yang baik sama kalian, kan itu biasa. Tapi kalau kita bisa berbuat baik sama orang-orang yang jahat sama kita, itu baru luar biasa. Mau saya ajak hari ini menuju etape baru, kehidupan yang luar biasa, mau? Ya caranya luar biasa. Jadi kita ini kadang-kadang, ya, menginginkan sesuatu tetapi tidak mengerti mekanisme semesta untuk mewujudkannya. Kalau tidak mau bisnis berisiko besar, ya sudah, beli terigu 1 ons, beli minyak 1 ons, beli engkol 1 ons, campurlah semuanya, jadilah bakwan. Dan kemudian taruhlah yang 1 on itu di atas meja di pinggir jalan. Setidak-tidaknya kalau itu tidak laku, kan menjadi santapan untuk diri sendiri. Bisa dihitung hasilnya berapa? Seseorang yang tidak mau mengambil risiko, ya memang hidupnya tenang, tetapi tidak pernah mengalami kemajuan.
Karena risiko yang paling besar dari seseorang adalah tidak mau mengambil risiko. Lihat orang-orang yang tidak mau mengambil risiko, hidupnya di zona nyaman. Ya begitu-begitu saja. Maaf ya. Penghasilannya gitu-gitu saja, biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Jangan berharap ada kejutan. Jangan berharap. Jadi bagaimana kita bisa menjadi kuat? Dan cara semesta menguatkan kita, dihadirkan berbagai macam kesulitan, penderitaan, tantangan, dan semua itu yang akan membuat kita menjadi kuat. Dan kalau kita lari tunggang langgang dari semua itu, selamanya kita akan menjadi orang yang lemah. Paham? Oke. Habis sholat, berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling sabar di semesta ini. Didengar oleh semesta. Semesta itu langsung mendengar, makanya langsung dikabulkan. Selesai sholat, langsung ada serangan mendadak. Anak marah-marah, pasangan hidup marah-marah, terima telepon dari teman marah-marah, atasan di kantor marah-marah. Tapi selama ini kita tidak mengerti kalau itu pengkabulan Allah. Gak ngerti sama sekali. Karena Allah itu selama ini ditempatkan oleh kita seperti Doraemon. Jadi kalau kita minta sabar, jadi orang paling sabar, caspleng gitu langsung jadi orang paling sabar. Ya tidak. Cara Allah mengabulkannya, dihadirkanlah orang-orang yang tidak sabar. Lewat mereka kita akan dibuat menjadi orang yang paling sabar. Seperti itu mekanisme semesta bekerja. Cuman selama ini kita mengabaikannya, langsung menjas Allah. Kok Allah tidak mengabulkan saya? Padahal anak sudah marah-marah, pasangan hidup sudah marah-marah, baru saja ke jalan, ya, ada orang marah-marah. Itu pengkabulan dari doa kita. Cuman kita nggak ngerti kalau itu pengkabulannya. Karena yang namanya pengkabulan di otak kita itu adalah bukan proses. Pengkabulan itu seakan-akan caspleng kayak Doraemon, minta kantong ajaib, langsung saja saat itu datang. Begitu bukan? Ini ngerti nggak yang saya sampaikan? Kalau ngerti saya lanjutkan ngajinya. Ngerti? Oke. Agak cerdas sedikit ya. Makanya saya bilang kalau mau ngaji dengan saya, minum jus wortel. Tidak masalah seberapa lambat kita berjalan, tidak masalah seberapa lambat kita berubah. Yang paling penting tidak berhenti, itu saja. Seorang pakar fisika yang bernama Einstein mengatakan, hidup ini seperti mengayuh sepeda. Dan kalau kita berhenti mengayuh, pasti jatuh. Pernah naik sepeda? Kan jatuh itu karena kita berhenti mengayuh, bukan? Dan kalau terus kita mengayuh, maka keseimbangan tidak akan hilang. Jadi keseimbangan dalam hidup ini karena kita berhenti mengayuh, itu saja sebetulnya. Dan kalau kita terus mengayuh, jadi tidak usah memikirkan seberapa lambat kita berubah, tidak usah. Yang paling penting jangan berhenti berubah, terus saja. Pohon yang ada di sana itu pohon mangga itu dulu saya tanam kecil segede gini, itu yang tinggi itu segede gini. Dan kalau kita tatap sekarang pohon itu, walaupun dia sedang berubah, perubahannya itu tidak akan bisa dideteksi oleh mata kita secara lahir. Tapi perubahan itu baru nyata setelah 2 tahun, 3 tahun. Seperti itu alam semesta mengajarkan perubahan. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tapi sampai. Yang paling penting itu sekarang jangan berhenti untuk terus berubah. Walaupun kecil-kecil tapi terus berubah. Jangan berhenti belajar. Karena orang yang berhenti belajar langsung jatuh menjadi orang bodoh. Tetapi ketika dia terus belajar, walaupun sedikit-sedikit, status dia tetap jadi orang pintar. Karena orang pintar itu bukan orang yang mengoleksi sejumlah pengetahuan, tapi yang tidak pernah berhenti belajar. Makanya jangan pernah mengatakan saya sudah tahu. Siapapun orang yang mengatakan saya sudah tahu, dia akan tertutup dari pengetahuan baru. Betul?
Apa sesungguhnya harus kita ubah pertama kali? Nih, kualitas pikiran. Karena kualitas pikiran itulah penentu kualitas hidup kita. Semua yang pikirannya tidak berkualitas, hidupnya tidak akan berkualitas. Dan semua orang-orang yang kualitas hidupnya bagus, itu karena kualitas pikirannya sudah bagus. Makanya pikiranmu adalah takdirmu. Dan pikiran itu bukan buatan Allah. Pikiran itu buatan lingkungan. Yang buatan Allah itu otak. Otaknya buatan Allah. Tapi yang diinstalkan ke dalam otak itu tergantung di mana kita hidup. Saya mewawancarai mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan dengan saya. Secara pribadi, saya tanya, pernah dengar nggak kamu kata-kata dari orang tuamu? Nah, cari uang itu susah. Nah, hidup itu penuh dengan perjuangan. Itu terdengar berulang-ulang, mau makan, kata-kata itu datang. Ketika minta uang jajan, langsung dapat khutbah. Khutbahnya, nah, cari uang itu susah. Hidup ini penuh perjuangan. Terus dikatakan begitu, terus berulang-ulang. Apa yang terjadi? Kata-kata yang diulang-ulang itu akhirnya masuk di subconscious mind, long term memory anak kita. Terbentuklah dalam otak mereka itu sebuah paradigma bahwa cari uang itu susah dan hidup penuh perjuangan. Makanya anaknya ketika sudah dewasa cari uangnya susah dan hidupnya penuh dengan perjuangan. Itu doanya orang tua yang tidak disadari. Dia doakan setiap sholat, semoga anak saya jadi anak yang soleh, berguna bagi nusa dan bangsa. Doa itu dilantunkan 5 kali setiap sholat, tetapi mengatakan hidup susah dan penuh perjuangan puluhan kali. Mana yang akan jadi? Yang puluhan kali. Ada proses repetisi di situ. Tapi orang tua menganggap itu bukan doa, dan itu yang akan terjadi. Apa yang terjadi? Untuk membongkar kata-kata di dalam alam bawah sadar itu mahal. Perlu bantuan psikolog, perlu dihipnoterapi, perlu diubah semua sampah yang ada di dalam pikiran bawah sadarnya untuk mengubah nasibnya. Kenapa sih kita tidak mengatakan, nah, hidup itu mudah dan menyenangkan? Coba. Hidup itu mudah dan menyenangkan. Wah, Ma, mobil bagus sekali. Nanti kamu bisa beli. Bisa beli. Daripada mengatakan jangan mimpi. Memangnya bapak ini siapa? Wah, gitu. Kita ini cuma seorang petani, ya. Kadang-kadang padi juga dimakan tikus, betul nggak? Diserang burung, panen juga belum tentu. Terus dihunjamkan kata-kata negatif pada anak kita. Sekaligus kita sedang menghunjamkan kata-kata negatif di pikiran kita. Ya sudah, setiap kali nanam padi selalu dimakan tikus. Karena dia itu memang sedang berdoa semoga padinya dimakan tikus dengan kata-kata tadi. Cuman kita tidak pernah sadar. Itulah kualitas hidup kita, tergantung kualitas pikiran kita. Saya waktu kecil, kerjaan saya tukang kayu bakar, ngambil kayu bakar. Jadi kalau hari Sabtu, itu hari Minggu, itu kerjaan kami itu ngambil kayu bakar. Jadi semua cucu-cucu itu dikumpulkan itu di rumah nenek. Dikasih sarapan singkong sama gula merah, gula aren, itu supaya kuat naik gunung. Gitu. Naik itu, nenek kami yang memimpin itu. Luar biasa. Saya nakal, karena kalau nenek sedang ngambil kayu bakar itu, ya saya tidur-tiduran aja di hutan itu. Lihat langit. Yang lain itu sibuk ngikutin nenek. Kalau saya nggak nakal, kalau sudah satu ikat disiapkan, ya baru sama saya diangkat. Nakal saya itu. Tapi waktu kecil saya sudah lihat ke langit, lihatnya ke langit itu. Paling suka, paling senang kalau ada pesawat lewat itu. Pesawat lewat. Kalau ada pesawat lewat, bahagia sekali. Dan saya pejamkan mata saya lama gitu. Dan saya rasakan seakan-akan saya di pesawat itu. Maaf ya. Itu yang membedakan nasib saya dengan kakak adik saya.
Jadi saya tidak melihat bapak saya sebagai buruh di perkebunan, saya tidak melihat bapak saya kesusahan, tidak. Saya tidak melihat itu. Saya percaya kalau Allah itu akan ngasih rezeki yang sama buat semua orang. Saya percaya kalau Allah itu akan menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang. Jadi saya bayangkan sejak dari kecil, saya ini sudah naik pesawat kemanapun saya mau. Dan begitu saya sudah waktunya, saya naik pesawat kemanapun saya mau. Jangan main-main dengan pikiran. Makanya saya bilang hidup itu mulai dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Silahkan biayai anak-anak kalian, ya, modali anak-anak kalian. Udah kamu bisnis ini, modali. Habis tuh modal. Percaya deh sama saya. Bapaknya bisnisnya X, anaknya harus ngikutin bapaknya. Itu sudah salah. Karena anak ini lahir ke dunia bukan harus menjadi bapak ibunya. Anak ini lahir ke dunia harus menjadi dirinya sendiri. Dia melakukan pekerjaan yang dia tidak suka, tidak akan berkembang. Berapa miliar pun uang yang disuntikan menjadi modal, gak akan berkembang. Kenapa? Bagian dalamnya tidak diubah. Harusnya tahap pertama, jadikan dia menjadi dirinya sendiri. Gimana caranya? Satu, ajarkan dia bisa menerima dirinya apa adanya. Dua, ajarkan dia supaya bisa mengenali dirinya luar dalam. Tiga, ajarkan kepada dirinya untuk tidak membandingkan dia dengan siapapun. Kalau temannya di sekolah pintar matematika, dia pintar olahraga, ya memang beda. Tidak usah dia harus pintar matematika. Jangan ketika dia idiot matematika kemudian dimarah-marahi. Siapa tahu kelebihan anak kita adalah memang olahraga. Apa menjadi olahragawan itu tidak akan menjadi kaya? Berapa gajinya Ronaldo di Saudi? 3,1 triliun per tahun. Kentutnya saja dibayar. Betul nggak? Dan belum tentu Ronaldo disuruh mengerjakan soal fisika, matematika bisa. Belum tentu. Karena setiap manusia itu jenius sebetulnya di bidangnya masing-masing. Cuman kita ingin semua orang seperti yang kita mau. Itulah orang tua kadang-kadang. Intervensi pada anak. Intervensi yang pertama pendidikan, intervensi yang kedua pekerjaan, intervensi yang ketiga adalah jodoh. Tuh, rumah saya kencenah rumah saya, betul nggak? Ini saya sedang mengajarkan kesadaran. Karena yang punya rencana besar dengan anak-anak kita bukan ayah ibunya. Yang punya rencana besar dengan anak-anak kita adalah semesta, Allah. Temukan jeniusnya anak kita di mana. Kita ini hanya fasilitator. Dan yang keempat, izinkan anak kita menemukan bakat yang luar biasa dalam dirinya. Dan yang kelima yang luar biasa adalah setelah dia menemukan bakat dalam dirinya, kembangkan bakat itu sehingga menjadi berkah dalam hidupnya. Setelah itu ajarkan kepada mereka, nah, berkah itu bukan untuk kamu, tapi berkah yang dititipkan Allah kepada kamu agar kamu menjadi manusia yang bisa menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada semesta, baru jadi manusia yang berguna. Bapak saya itu orang Cirebon, kalau bicara sama saya sederhana aja, menggunakan kata-kata Sunan Gunung Jati. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Itu aja. Pepatah Sunan Gunung Jati itu cuma dua kok. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tajuk musola, tempat sholat. Secara lahir yang namanya tajuk itu masjid. Secara batin yang namanya tajuk itu adalah kolbu, baitullah. Jaga aja kata bapak saya dua. Dimanapun kamu tinggal, jangan lupa bikin tajuk kecil-kecilan, bikin musola kecil-kecilan. Kalau ada rezeki, bikin masjid yang besar. Tapi jangan lupakan baitullah hakikat yang ada dalam diri. Dan siapapun yang sudah menemukan tajuknya dalam dirinya, saya yakin orang yang sudah di level itu bersama dengan Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, pasti welas asih hidupnya, pasti welasan dan asihan. Berikutnya apa? Fakir miskin. Dan itulah sebetulnya sumbernya kebahagiaan. Jadi sekali lagi, jangan pernah berharap sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini kalau hidup kita biasa-biasa saja.
Sama. Kita sholat biasa-biasa saja. Orang lain wudhu, ikut wudhu. Orang lain sholat, ikut sholat. Orang lain takbir, ikut takbir. Ya sudah, ngikut seperti kebanyakan orang. Ya hasilnya pun seperti kebanyakan orang. Coba dinaikkan sedikit. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika membasuh wajah, beliau mengajarkan doa, ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahaya. Ketika membasuh kaki, beliau berdoa, ya Allah, kuatkan kakiku dalam menjalani syirat-Mu. Ketika membasuh hidung, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Jadi Rasulullah mengajarkan afirmasi, mengajarkan kesadaran. Sebetulnya Rasulullah sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berterima kasih pada tubuh ini, bagaimana kita mencintai tubuh ini. Makanya tubuh ini kalau diajak bicara luar biasa. Jadi pagi-pagi saya selalu mengucapkan 4 kalimat ya. Saya menyesal, saya pegang kaki saya sambil dikasih lotion. Pagi-pagi saya kasih lotion. Saya menyesal karena tidak menggunakan kamu sebagaimana mestinya. Saya menyesal karena sering mengajak kamu padahal kamu tidak suka ke tempat itu. Saya menyesal sering menggunakan kamu semau saya. Saya minta maaf ya, minta maaf. Saya minta maaf itu tiap hari pada seluruh anggota tubuh saya. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Karena ini bukan saya, bukan saya. Ini adalah kendaraan yang dititipkan semesta untuk saya. Maaf saya kalau saya tidak mengurus kamu dengan baik. Makanya kalau tukang pijit, kalau mijit kaki saya, kok halus banget ayah? Ya, dikasih lotion sambil diusap-usap. Dan saya tidak pernah berhenti mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena dengan kamu saya bisa nyetir mobil, dengan bisa nyetir mobil saya bisa pergi kemanapun saya mau. Dengan kamu saya bisa naik gunung, dengan naik gunung saya bisa melihat pemandangan yang indah. Dengan kamu, ditemani oleh kamu, saya bisa kemanapun saya mau. Luar biasa bukan kaki kita? Pernah berterima kasih. Dan yang terakhir saya selalu mengucapkan I love you, I love you. Makanya dengan 4 kalimat itu nggak pernah pegel-pegel, nggak pernah sakit, asam urat. Ada. Pernah melakukan itu? Sederhana bukan? Tetapi yang sederhana ini nggak pernah dilakukan. Luar biasa. Karena kita sibuk terus, dijebak oleh halusinasi pikiran kita sendiri. Oke, baik. Lihatlah gambar ini. Yang kiri gambar apa itu? Telur. Itu telur dipecahkan dari dalam. Yang sini telur juga, cuma dipecahkan dari luar. Bedanya apa? Pecah dari dalam muncul yang namanya kehidupan. Anak ayam. Anak ayam akan punya anak lagi, namanya anak ayam. Begitu kan? Dan terus berkembang biak, jadilah banyak ayam. Setuju? Tapi kalau dipecahkan dari luar, tidak jadi anak ayam, jadi telur dadar, telur mata sapi, betul? Ya sudah. Jadi itu aja. Makanya dipecahkan dari dalam timbul kehidupan, dipecahkan dari luar malah justru menimbulkan kematian dan kesengsaraan. Sama orang belajar spiritual, sama orang menjalankan agama. Kalau dia itu menggunakan kekuatan dari luar, dipaksa, disuruh-suruh, tidak akan pernah berkembang. Tapi kalau kesadaran muncul dari dalam, itu luar biasa. Makanya tugas kita ini sebagai orang tua bukan memaksa anak harus itu harus ini, tetapi timbulkan inspirasi pada dirinya agar dia mau melakukan itu dari kesadarannya sendiri. Saya kan tidak mengundang Bapak Ibu untuk hadir di sini, bukan? Ada nggak yang diundang oleh saya? Tidak. Karena saya tidak mau ini digerakkan dari luar oleh saya, tidak. Apalagi saya ngasih iming-iming, siapa yang datang ke kajian saya akan dibebaskan dari segala masalah. Nggak ada. Atau siapa yang datang di kajian saya akan mendapatkan surga yang kenikmatannya tak terbatas. Enggak, saya juga tidak bilang begitu. Dan saya yakin kalian yang datang di sini adalah karena ada gerakan dari dalam dirinya untuk mau ke sini. Akan berbeda hasilnya
Kalau saya iming-imingi dengan pahala, akan berbeda hasilnya kalau saya ancam-ancam dengan neraka. Apalagi kalau saya bikin statement, siapa yang tidak datang kajian saya hari Selasa, maka akan masuk neraka, dibakar di sana. Enggak. Saya cuma menginspirasi saja, supaya inspirasi dari saya itu menggerakkan yang di dalam, sehingga kita menjadi tahu siapa diri kita. Oh, ternyata saya itu tidak tahu. Dan sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Makanya saya harus mencari tahu. Ternyata selama ini saya sok tahu, dan saya tidak mau tahu. Diberitahu kadang-kadang sok tahu, tapi sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu, maka saya tundukkan diri saya supaya saya menjadi orang yang tahu, dan saya tahu bahwa saya tahu. Jangan jadi orang yang tidak tahu dan saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Gerakan dari dalam itu namanya gerakan perubahan. Dan kalau perubahan dimulai dari dalam, semua yang di luar akan dahsyat berubah. Tadi kata-kata bijaknya, sedikit saja pergeseran di dalam akan membuat pergeseran besar di luar diri kita. Ingin mengubah situasi di keluarga kita? Gampang. Gampang. Jangan merubah keluar, tapi rubah ke dalam. Rubah ke dalam. Biasa marah-marah, stop marah-marah. Biasa usil, stop usil. Kalau ada piring berantakan, jangan marah-marah, cuci. Karena marah-marah itu menghamburkan banyak energi, tapi piring tetap kotor. Ngerti maksud saya? Apa marah-marah tidak pakai energi? Marah-marah itu ternyata energinya lebih dahsyat, menguras pikiran dan tenaga kita daripada kita mengerjakannya dengan senang hati. Makanya saya di rumah, mohon maaf, saya ngasih teladan. Kalau di rumah itu berantakan, ya, karpet kotor, ya saya ambil vacuum cleaner dan saya sedot, selesai kan? Dan saya tidak pernah, ya silahkan tanya anak-anak saya ada di sini, istri saya ada di sini, tanya, apakah saya pernah ceramah, siapa yang bikin kotor karpet ini? Enggak penting. Yang penting itu dia sedot. Coba, betul nggak? Kalau perubahan dimulai dari dalam, yang di luar ikutan kok. Ketika saya sedang nyedot karpet, anak saya pasti bilang, aduh masa sama ayah yang gitu aja, udah ya biar sama saya. Nah, sudah mulai dari dalam. Jadi sekarang ini kita perlu cara untuk menginspirasi seseorang supaya dia mau melakukan itu dari kesadarannya sendiri, karena itu akan menimbulkan kehidupan. Belajar dari telur ayam. Telur ayam dipecahkan dari dalam oleh ayam, keluarlah anak ayam. Tapi telur ayam dipecahkan dari luar, dipaksa supaya pecah, cuma jadi dadar telur atau telur mata sapi. Betul apa tidak? Jadi alam sudah mengajarkan yang luar biasa, cuman kita kadang-kadang ya tidak bisa menangkap hal yang luar biasa itu. Jadi kuncinya sederhana. Ketika di dalam ada yang bergeser, maka di luar pasti bergeser. Ketika di dalam berubah, maka di luar pasti berubah. Saya kasih tahu ilmunya. Ketika seseorang sudah menemukan tempat suci di dalam, semua yang di luar menjadi suci. Ketika seseorang sudah menemukan kemuliaan di dalam, semua yang di luar mulia adanya. Dan ketika seseorang sudah menemukan keindahan di dalam, semua yang di luar menjadi indah. Dan orang yang gampang sekali menghakimi, orang yang gampang menyalahkan, orang yang gampang marah, sebetulnya karena dia belum menemukan keindahan di dalam dirinya sendiri. Belum selesai, masih banyak konflik dengan dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu banyak konflik di luar, sebetulnya itu adalah isyarat kalau dia tuh masih berkonflik dengan dirinya sendiri. Paham sampai sini? Oke. Dari mana kalau begitu perubahan dimulai? Ya dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Bagian mana yang harus kita ubah? Nih, bagian sini dulu. Bagian sini. Gimana caranya? Itu akan saya berikan hari ini. Ketika kita berusaha merubah yang di luar tanpa dimulai dari diri sendiri, pasti gagal. Pasti gagal. Jadi oleh karena itu, kenapa selama ini kita gagal merubah orang lain? Karena kita ingin mengubah orang lain seperti yang kita mau, tetapi kita tidak mengubah diri kita sendiri seperti yang orang lain mau.
Ada salah satu peserta kemarin habis ikut pelatihan sholat khusyuk, sampai hari ini terus WA sama saya, mabuk cinta dengan sholatnya. Bahkan azan belum ada aja sudah rindu ingin sholat. Dari mana kerinduan itu? Dari dalam. Karena saya tidak ngancam-ngancam kok. Yang sholat dapat pahala, yang tidak sholat dapat sisa, enggak gitu metode saya. Saya ajarkan saja sama mereka bagaimana caranya supaya sholat itu ada rasa dan nikmat. Itu yang saya ajarkan. Begitu dia merasakan sholat itu nikmat, kebutuhan dari dirinya sendiri muncul tanpa syarat. Bahkan puncak tertingginya apa? Dia sudah di level love, di level cinta. Kenapa Anda sholat? Saya cinta, saya rindu kepada Allah. Kenapa Anda rindu kepada Allah? Tidak mungkin kita bisa rindu tanpa pertemuan. Omong kosong. Dalilnya jelas di tanah Nusantara ini. Witing tresno jalaran soko kulino. Dalilnya begitu. Betul? Timbulnya tresno, cinta, jalaran soko kulino. Saking sering ketemu maka cinta. Jadi para nabi, para rasul itu cintanya itu karena saking seringnya mereka itu bertemu. Maka di Quran surat An-Najm dikatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan bertemu dengannya itu bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Dan Allah itu kapan saja bisa. Bahkan dia itu tidak pernah tidur, tidak pernah kantuk, terjaga. Pintu gapuranya selalu terbuka. Tahu pintu gapura? Pintu gapura apa? Gerbang. Itu ngasal aja kalau ngejawab. Karena setiap Agustusan banyak gapura gitu. Betul? Gapura dari gafur. Gafur itu artinya ampunan. Jadi pintu gapura itu artinya pintu ampunan. Gerbang katanya. Itu. Karena kita itu kalau menangkap pemahaman persis seperti orang menangkap pemahaman. Pintu gapura apa? Gerbang. Salah? Tidak salah. Cuman kurang tepat karena kita ngikutin kebanyakan orang. Betul nggak? Coba penasaran sendiri. Dari kata apa sih gapura? Gapura, gafur. Oh, gafur kan salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna. Cari dalam kamus. Oh, gafur itu artinya adalah ampunan. Pintu gapura, pintu ampunan. Makanya pintu gapuranya Allah selalu terbuka kapanpun. Terserah kita mau datang pada dia kapanpun, dia selalu siap. Beda dengan saya. Nanti jam 1 bisa ketemu nggak Pak Saiful? Nggak bisa. Saya mau ke Bogor. Di Bogor jam 3 nggak bisa. Saya nanti mau makan sama anak saya. Jam 8 nggak bisa. Itu jadwal istri saya. Manusia kayak saya ini kan banyak alasannya, betul nggak? Tapi Allah tidak pernah. Ya Allah, saya mau ketemu nanti sore, kata Allah, nggak bisa, sibuk. Betul nggak? Nah, sebegitu luas ya, sebegitu luas waktu dan ruang yang disediakan beliau, kita sendiri kok nggak mau datang, itu aja. Paham ya? Oke. Baik, sekarang saya mulai pakai Quran. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-58, ini surat yang ke-7 ya. Wal baladut thayyib. Balad itu bahasa Arab artinya kota. Tapi sering disebut juga balad itu adalah tempat. Tidak salah, kota juga tempat bukan? Itu. Wal baladut thayyib ya. Jadi thayyib itu baik. Jadi lucu, namanya Bang Toyib tapi nggak pulang-pulang. Itu lucu kan? Itu berlawanan dengan namanya. Padahal Toyib itu artinya baik. Ya, kalimatun toyibah itu kalimat-kalimat yang baik. Wal baladut toyib yahruju nabatuhu, dan tanah yang baik tanamannya akan tumbuh subur biizni rabbihi, dengan seizin Allah. Nah, kalau kita berbicara tanah, biasanya langsung yang terpikir oleh kita adalah tanah yang ada di luar diri kita, betul? Salah?
tidak salah, itu juga tanah secara syar'i. Tapi tanah secara hakikat kan ini yang terbuat dari tanah, betul? Makanya saya sering iseng itu. Ada yang suka makan rumput di tempat ini? Iseng tuh kalau bertanya, ada yang suka makan rumput? Enggak katanya. Saya ubah sekarang, ada yang suka makan daging? Acung tangan dong. Wah, ternyata semuanya. Bukannya daging itu terbuat dari rumput? Betul? Iya. Lah coba sapi nggak dikasih rumput, nggak ada dagingnya. Cuman kita nggak sadar kalau daging itu berasal dari rumput, diolah oleh alam jadi daging. Nah kita ini sebenarnya makan rumput dalam bentuk daging. Ada yang suka makan kotoran sapi? Wih, amit-amit katanya. Betul nggak? Padahal itu wortel, bawang merah, betul? Cabai rawit, kentang, kan semua itu dari kotoran binatang, betul apa tidak? Harusnya kalau orang yang cerdas dan sadar, saya makan kotoran sapi tiap hari dalam bentuk kentang, cabai merah, betul nggak? Kan itulah alam. Nah karena kita melupakan asal muasalnya sehingga kita lupa, terjebak oleh bentuk. Oke, nggak apa-apa. Jadi mana tanah yang sebenarnya? Ini tanah. Di tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Di tanah yang baik, apapun biji di sini akan tumbuh dengan baik. Biji kesabaran, biji kebijaksanaan, biji kehalusan, biji kelembutan, biji welas asih, semua kita tuh punya di sini. Cuman kenapa biji-biji itu tidak tumbuh subur? Karena apa? Karena tanah ini gersang. Makanya ayat yang selanjutnya, walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Dari tanah yang gersang, tanamannya tumbuh merana. Maaf ya, pernah nggak lihat orang baik, murah hati, penuh cinta kasih, melihat kesuburan nggak pada diri dia? Ya, kalau ada masalah tidak dibesar-besarkan, kalau bicara selalu meringankan. Maaf ya, saya belum bisa bayar utang, nggak usah dipikirkan, nggak usah. Tenang, duit saya masih banyak. Tapi ada juga yang, maaf ya, saya belum bisa bayar. Kenapa? Kamu itu kalau janji, wah, ada orang gitu. Terasa nggak gersangnya ketemu dia? Aduh. Maaf ya, ini wajah-wajah. Maaf, habis kelihatan. Kesinggungan, baperan, gampang nyolot. Kenapa sih? Kenapa? Kan daripada marah lebih bagus memaafkan. Daripada menyalahkan kan lebih bagus memahami. Betul nggak? Buat apa menyalahkan? Pahami. Anak pulang terlambat, nggak usah disalahkan dulu, pahami, dengarkan dulu dia bicara. Jangan nyolot mentang-mentang ibu, mentang-mentang ayah sudah nyiapkan rotan. Dengarkan dia hanya ingin didengar oleh kita. Siapa tahu dia ketemu dulu dengan temannya, siapa tahu dia harus ada kepentingan pribadinya. Kenapa sih? Tapi otak kita itu sudah menyatakan salah dan harus dihukum. Makanya salah benar itu adanya di sini. Makanya pikiran yang tidak berkualitas selalu menciptakan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Maaf ya, kita belajar agama bertahun-tahun, menghafalkan ini, menghafalkan itu, melakukan ini, melakukan itu, tetapi ini tidak berkualitas. Kesadaran tidak meningkat, masih benci pada orang, masih tidak suka pada orang. Padahal hukum alamnya jelas, apapun yang tidak kamu sukai dari orang, sifat itu sebenarnya adalah sifatmu. Jadi kalau kita tidak suka sesuatu pada orang, jangankan sifat yang tidak disukai pada orang itu adalah cerminan
dalam dirimu masih ada sifat itu. Dan tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang gersang, tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami ngulangi tanda-tanda kami bagi orang-orang yang bersyukur. Tahu syukur? Saya tanya lagi sebelah sini, tahu syukur? Ayo jawab, jangan takut. Lain syakartum la yazidannakum walain kafartum inna adzabil lasyadid. Jadi syukur itu kebalikan daripada kufur. Kalau kufur itu bahasa Arab artinya tertutup, syukur itu artinya terbuka. Kita tuh kadang-kadang ngomong sembarangan, banyak-banyak bersyukur, teknisnya nggak pernah diberitahu. Gimana coba cara bersyukur? Kufur itu artinya tertutup, berarti menolak. Syukur itu artinya terbuka, menerima apapun yang terjadi apa adanya tanpa penghakiman. Itu namanya syukur. Kan kalian syukuran itu kalau mendapatkan yang diinginkan. Begitu mendapatkan yang tidak diinginkan, gak pernah ada undangan syukuran. Itu syukuran macam apa yang kayak gitu? Udah gitu pakai kalimat-kalimat Arab lagi, tasyakur binikmah. Wah, yang dapat nikmat itu cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, 4 para sholihin. Kata Quran surat An-Nisa ayat 69. Apa sih yang diajarkan para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin? Yang diajarkan oleh mereka itu adalah syukur dalam konteks menerima apapun yang terjadi apa adanya tanpa penghakiman. Itu syukur. Pakai kata-kata nikmat lagi. Jadi tasyakur binikmat itu artinya adalah terbuka terhadap apapun yang terjadi tanpa ada penghakiman, tidak terjebak benar salah, tidak terjebak baik buruk. Apapun yang terjadi, dia melihat di belakangnya adalah kehendak semesta. Makanya tidak pernah protes. Kata-katanya bijak, ya Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupku, ajarkan ya Allah, pesan apa yang hendak Kau sampaikan kepadaku. Gitu nggak hidup? Enggak. Aduh Gusti, kieu teuy. Giliran mendapatkan yang diinginkan langsung hajatan. Judulnya tasyakur binikmah. Maaf ya, ketololan ini sudah berkembang. Bukan kebiasaan, ketololan. Karena nggak ngerti. Kufur itu artinya menolak, syukur itu artinya menerima dengan keterbukaan. Karena syukur artinya adalah terbuka, terbuka terhadap semua yang terjadi. Karena semua kebenaran, semua realitas adalah kebenaran. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang terjadi tanpa seizinnya.